Coy, kemarin kita udah bahas soal Enderman. Kenapa sih Enderman itu takut sama air? Bukan Enderchan ya, bukan Enderchan, tapi Enderman. Emang pikiran gue wibu kah? Enggak dong, tapi bohong. Ya, kali ini kita akan langsung aja membahas misteri Minecraft. Di prequel kali ini adalah kita bahas misteri Minecraft aja. Dan halo guys, Dediman di sini. Apa kabar buat para penonton abang di rumah? Pasti sehat selalu dan sehat sentosa ya. Di video kali ini kita akan kembali membahas soal misteri dan keanehan pada game Minecraft. Kali ini kita akan membahas salah satu misteri pada game Minecraft yang biasanya ini kita gunakan dari sehari-hari. Biasa yang kita gunakan sehari-hari di Minecraft. Apakah itu? Let's go to the video. Dan jangan lupa untuk subscribe guys ya. Dan juga jangan lupa like. Kali ini abang akan tetapin like sampai 24 like. Buruan guys buat klik tuh button like. Jangan lupa untuk di komennya juga. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya kalau kalian suka dengan video ini cuy. Dan yap, let's go to the video dan let's go man. Oke, sebelum kita mulai soal pembahasan tentang misteri-misteri misterius tentang Minecraft. Jadi di sini aku telah mengambil 3 rangkuman soal 3 misteri Minecraft yang sampai sekarang belum terpecahkan. Bahkan pun belum dipertanyakan sama komunitas Minecraft. Jadi di sini ada 3 misteri Minecraft yang belum diperdebatkan, bahkan belum dipertanyakan oleh komunitas Minecraft. Ketiga-tiganya ini cukup mengejutkan. Namun nomor 3-nya bakalan mengejutkan banget karena sebenarnya nomor ketiga ini ya dirangkum sih sama Mojang, tapi kita akan rangkum ulang soal yaitu nomor 3 ada yang nantilah ada ya kejutan buat kalian. Kali ini kita akan mulai dari nomor pertama atau urutan pertama tentang adanya misteri yang paling udah dibahas sih sama komunitas Minecraft. Tapi ya nanti yang nomor 2 bakalan belum dibahas sama komunitas Minecraft nih kayaknya ya. Let's go, kita akan masuk ke nomor pertamanya. Nomor pertama ada Ancient Debris. Kalian tahu Ancient Debris ini salah satu blok paling misterius di Minecraft yang hanya bisa ditemukan di dimensi Nether. Tapi apakah kalian tahu misteri tentang Ancient Debris? Nah, di sini aku sudah mendapatkan satu teori doang, dan teori ini aku ambil dari Bang Prodigiman, sepuh Minecraft kita semua men ya. Nah, dia mengatakan kalau sebenarnya Ancient Debris ini sebenarnya adalah pohon kuno atau sebenarnya dia adalah pohon purba. Kalian tahu pohon di zaman purba itu kan pohon-pohon di zaman purba gede-gede ya kan. Nah, Ancient Debris ini punya kesamaan dengan yang namanya pohon, yaitu dari pola lingkaran pada tengah-tengahnya. Terdapat pada yang namanya pada pohonnya ya, pada bagian Ancient Debris bagian ini kanan ini guys ya, ini kayak ada garis-garis gini atau garis tahun ya, garis tahun yang biasanya dimiliki oleh pohon guys kalau kalian lihat, dan dia juga memiliki kesamaan pada pohon. Nah, langsung aja aku akan liatin kesamaan dari pohon dan Ancient Debris. Nah, ini dia guys kesamaan dari Ancient Debris dan pohon, yaitu mereka memiliki lingkaran tahun sama dan ukurannya pun sama guys, satu blok coy. Nah, karena itu jadi di sini Ancient Debris ini ada yang mengatakan kalau sebenarnya Ancient Debris ini sebenarnya adalah pohon kuno atau pohon purba yang sempat pernah hidup di dimensi Nether. Kan ada teori yang mengatakan tuh kan Nether itu sebenarnya adalah dunia pertama sebelum Overworld. Jadi Ancient Debris ini atau pohon purba ini adalah pohon pertama yang tumbuh di Nether sebelum adanya Warped Forest, Chrismon Forest, dan yang lain-lainnya. Makanya untuk hal pertama yang masih menjadi misteri udah terungkap nih, kalau sebenarnya Ancient Debris ini adalah pohon purba yang tumbuh pohon purba yang tumbuh pertama kalinya di Nether, dan adalah pohon pertama yang tumbuh di Nether sebelum adanya beberapa biome seperti Warped Forest dan Chrismon Forest. Dan kita akan lanjut ke nomor kedua. Nomor kedua adalah spawn egg. Kalian tahu telur yang biasanya untuk
spawn yang namanya mob. Telur yang kupegang ini loh, yang namanya itu spawn egg atau munculkan creeper. Nah, di sini kalau kita lihat apa itu spawn egg atau munculkan telur, telur penyepaun atau telur pemanggil, coy. Jadi apa sih misteri dari spawn egg ini? Jadi spawn egg ini punya misteri tersendiri, yaitu siapakah yang menciptakan spawn egg di Minecraft. Pasti nanti yang pertama-tama di benak kalian adalah Ancient Builder. Yap, Ancient Builder. Kenapa sih spawn egg ini diciptakan sama Ancient Builder? Dan ada faktornya juga, cuy. Nah, di sini cuman ada kayaknya itu ada 2 faktor atau 1 faktor ya. Kayaknya 2 deh, guys ya. Oke, kita akan langsung aja masuk ke faktor pertama. Faktor pertama, kenapa Ancient Builder itu melakukan atau menciptakan yang namanya spawn egg pada Minecraft. Yang pertama itu untuk kebutuhan dan hal-hal yang mereka butuhkan. Jadi yang pertama itu atau faktor pertama bisa jadi spawn egg ini adalah kegunaan atau kayak semacam alat bantu clone. Ya, alat bantu clone atau ya faktor pertama ini dikatakannya adalah spawn egg ini digunakan untuk membantu para ancient builder dalam mengerjakan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Artinya apa sih, Bang? Artinya para ancient builder ini menciptakan spawn egg ini sebagai faktor mereka ingin mempertambah populasi hewan. Karena pada masa ancient builder hewan-hewan itu udah mulai tersisa cuman berapa persen ya, 10% hewan-hewan yang tersisa pas zamannya ancient builder. Nah, karena para ancient builder melihat kalau habitat dari hewan-hewan yang mereka pelihara, hewan-hewan yang mereka jaga itu semakin berkurang karena para ancient builder yang tidak bertanggung jawab memburu hewan-hewan tersebut hingga pada akhirnya hewan-hewan tersebut punah. Sehingga di sini faktor pertama mereka menciptakan spawn egg untuk melakukan clone pada hewan-hewan yang sudah punah melalui sel genetik, melalui sel tulang ataupun sel sisa bangkai mereka. Nah, jadi faktor pertama adalah bisa jadi telur ini atau spawn egg yang diciptakan oleh si ancient builder ini sebenarnya ini adalah cara untuk mengatasi adanya kepunahan hewan dengan melakukan cloning. Nah, bagaimana cara melakukan cloningnya? Dengan menggabungkan gen genetik hewan yang sudah mati dengan gen genetik hewan yang masih hidup. Digabungkan dengan gen genetik hewan yang masih hidup dan digabungkan dengan gen genetik hewan yang juga masih hidup, yaitu jantan dan betina, dan nantinya akan tercipta spawn egg kayak film-film Jurassic Park gitu loh. Kalau kita lihat di film Jurassic Park kedua, pasti siapa karakter Henry sih kayaknya, dia yang dimana dia punya ambisi untuk menciptakan taman dinosaurus. Nah, cara dia membangkitkan para dinosaurus atau menghidupkan kembali para dinosaurus itu dia menggunakan yang namanya telur ayam untuk kembali mengklon sosok dinosaurus tersebut. Contohnya nih, mereka itu menggabungkan sel genetik dari T-Rex ya, sel genetik tulang dari T-Rex dengan ayam. Lalu setelah itu disuntikkan ke telur yang mereka sediakan. Nah, pas telur itu disuntikkan serum yang mengandung sel dari 2 hewan itu, maka secara genetik atau secara cocoklogi atau secara masuk akal, sel tersebut akhirnya berubah menjadi embrio dan berkembang di dalamnya. Dan setelah itu telur itu menetas, yang keluarnya bukan ayam tapi adalah T-Rex yang sudah diklon melalui telur tersebut. Jadi faktor pertama itu dia. Oke, dari faktor pertama kita ke faktor yang kedua. Nah, jadi faktor kedua ada yang mengatakan kalau spawn egg ini sebenarnya adalah senjata untuk para ancient builder, dimana pada masa awal perang melawan bangsa Wither banyak tuh mob atau hostile mob yang mereka ciptain itu semuanya udah pada mati karena berperang sama Wither, coy. Nah, di sini akhirnya ancient builder yang tersisa akhirnya menghidupkan kembali para mob hostile mob itu melalui spawn egg, dimana mereka mengklon para mob seperti zombie, creeper itu melalui telur ayam dengan melakukan penggabungan sel genetik antara keduanya, sehinggalah terciptanya spawn egg. Dan itu dia untuk kedua faktor itu. Nah,
Nah itu dia guys, dari dua faktor sekaligus teori kenapa Spawn Egg itu belum diperdebatkan nih sama komunitas Minecraft. Bahkan saya saja sudah mengungkapnya terlebih dahulu sebelum kalian di rumah ya. Kita akan lanjut ke angka ketiga. Dan ini biasanya udah didebatin sama kalian sampai tahun 2023 men, bikin mutek coy. Yaitu adalah Phantom. Kalian tahu sebenarnya Phantom ini mob apa sih bang? Dan ada yang bilang Phantom ini mob atau bukan sih bang? Kali ini karena abang pernah guys membahas soal misteri Phantom, dimana abang udah buat videonya, video short ya. Video short itu sampai 2 video soal pembahasan Phantom ini. Yang pertama, video short pertama soal pembahasan Phantom ini kenapa kok Phantom ngedrop memberikan hantu. Lalu yang kedua, apakah Phantom ini mob atau bukan. Kali ini kita akan menguaknya. Jadi hanya ada satu teori doang nih dari abang. Nah jadi Phantom ini sebenarnya mereka adalah mob undead. Kalian tahu mob undead? Mob undead itu adalah mob benda mati. Jadi Phantom ini sebenarnya adalah benda mati. Mereka bukan makhluk hidup ataupun makhluk benda mati. Biasanya Phantom ini adalah makhluk-makhluk yang sebenarnya mereka itu setengah mati coy. Kalian tahu setengah mati? Setengah mati itu mereka itu setengah sadar. Jadi kenapa sih Phantom ini itu bukan mob, bukan apa, tapi mereka disebut sebagai mob undead. Ya sebagai penjelasannya, karena Phantom ini kalau kita lihat dari tingkah laku mereka itu punya tingkah yang bodoh. Lihat aja tuh, mereka aja nabrak pohon coy. Jadi di sini abang berasumsi kalau sebenarnya Phantom ini adalah undead mob atau mob benda mati, karena mob ini tuh nggak bisa berpikir. Phantom ini IQ-nya cuma 0,000% coy. IQ-nya itu cuma 0 doang, sumpah dah. Nah karena itu jadi di sini abang memasukkan Phantom ini ke kategori undead karena mereka salah satu mob terbodoh juga. Karena kalau kita yang namanya respawn atau umpamanya kita time set menjadi pagi, mereka gak bakalan berteduh di pohon, tapi malah terbang melulu sampai akhirnya mereka mokat. Dan itu dari teori pertama. Teori pertama adalah bisa jadi Phantom ini adalah mob yang dikategorikan sebagai undead mob. Kayaknya sih cuman teori itu doang. Lalu kalau untuk teori tentang kenapa si Phantom ini ngedrop memberikan hantu, itu ada pada penampilannya. Kenapa kok Phantom itu ngedrop memberikan hantu bang? Nah kenapa Phantom ngedrop memberikan hantu? Nanti ada yang tanya gini, bang kenapa Phantom ngedrop memberikan hantu? Tapi kan dia itu mob undead bang, kok kenapa harus ngedrop memberikan hantu? Sebenarnya Phantom yang mati terbakar, lalu setelah itu ngedrop memberikan hantu, itu ada faktornya juga. Jadi ada sebabnya tuh. Jadi sebenarnya memberikan hantu yang didrop sama Phantom ini adalah bagian dari tubuhnya, yaitu bagian sayap dari Phantom. Ya dari warnanya si memberikan hantunya sama sayap Phantomnya udah sama banget. Tapi ada teori lain dari abang. Jadi sebenarnya memberikan hantu ini adalah bagian tubuh dari Phantom yang terbakar dan terurai menjadi sebuah benda yang bisa digunakan untuk memperbaiki elytra, yaitu memberikan hantu. Dan itu dia untuk 2 teori dari kenapa Phantom itu disebut undead mob gitu. Lalu kenapa Phantom juga disebut sebagai kenapa Phantom juga harus ngedrop memberikan hantu, dikarenakan Phantom ini itu sebenarnya pas tubuhnya terbakar, tubuhnya mengurai dan membentuk sebuah benda yang bisa digunakan untuk memperbaiki sayap elytra, yaitu memberikan hantu teman-teman. Nah itu dia guys untuk pembahasan 3 misteri yang masih diperdebatkan sama komunitas Minecraft. Ya kan nomor 2 belum diperdebatin nih sama komunitas Minecraft soal spawn egg ini. Makanya aku masukin list spawn egg sebagai hal misterius di Minecraft. Ya itu dia untuk video kali ini guys. Yang sudah video ini jangan lupa subscribe, like dan komennya guys ya. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Maafin guys kalau abang itu ngomongnya agak susah-susah gampang, udah kebiasaan soalnya ya. Dan maafin kalau abang ngomongnya agak susah-susah gampang karena emang abang belum terbiasa banget kalau ngomong cepet di video record kayak gini guys. Dan aku Dediman, see you at the next, thank you dan bye.